Halo, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Rio di Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, ayo siapa yang telat nih nonton video hari ini? Angkat tangan. Kakak yakin paling ya dari 100 orang paling yang terlambat ya 10 orang lah. Terlambat 1 menit, 2 menit ya. Tapi nggak apa-apa. Tetap adik-adik harus nonton Sekolah Minggu hari ini, oke? Nah, sebelum kita mulai Sekolah Minggu, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu, ya, dengan satu buah pujian. Nah, judulnya adalah Ku Daki Daki Daki. Nah, nanti pada saat gerakan di atas dan di bawah, Karyo ajak untuk adik-adik loncat dan jongkok ya. Jadi di atas dan di bawah, oke? Kita hari ini banyak bergerak, oke? Ikutin gerakan Karyo, oke? Kita mulai dari sekarang. Semuanya berdiri ya, jangan ada yang duduk sambil nonton, oke? Dari bawah ya, agak jongkok adik-adik, agak jongkok, siap. Ku daki 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus sertaku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri, kiri kau loncat ya. Di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Ku daki 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi mutar, membentang. Yesus sertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas loncat, di atas dan nyongkok. Di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Nah, benar adik-adik, di saat kita dimanapun, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, saat kita dimanapun Tuhan selalu ada. Saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan pun ada selalu di dekat kita. Jangan lupa untuk terus datang kepada Tuhan di saat kita maupun susah maupun senang. Ingat itu adik-adik. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita akan berdoa. Ikuti Kak Aryo berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali lagi di dalam Sekolah Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh dalam keadaan yang sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Karyo mungkin ada sedikit kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Tentang corona di saat ini, pertanggal hari ini, pertanggal 31 Oktober ya. Untuk daerah kita bisa dikatakan sudah cukup berkurang virus-virus corona ini ya. Walaupun masih ada tapi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah mungkin ya dalam beberapa minggu ke depan kalau ada pengumuman kalau kita kemungkinan akan ibadah sekolah minggu tatap muka. Jadi adik-adik datang tetap di sekolah minggu, bukan di rumah lagi, buka YouTube, lihat secara online bukan, tapi buka pintu, tunggu Pak Pendeta jemput. Nanti di minggu-minggu yang akan datang. Tunggu aja kabar baiknya. Apakah minggu depan Kak? Karyo belum tahu ya, karena masih mau diskusikan lagi nanti, oke? Itu kabar baiknya. Jadi adik-adik harus siap-siap
Ya, harus berdoa supaya corona ini cepat berlalu. Oke? Nah, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Ros. Kita nyanyikan satu buah pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 semakin besar. Berbuah, semakin besar. Buah berbuah, berbuah, berbuah. Oh, sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh, sirami hidupku. Dari kecil, buah berbuah, semakin besar. Berbuah, lebih besar. Buah berbuah, berbuah, berbuah. Oh. Nah, anak-anak semua sudah menyanyi dan memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami mau mendengar cerita firman Tuhan dengan baik, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat dengan Pak Paulus? Nah, dulu Koko Rio pernah bercerita kalau Pak Paulus itu namanya pertama adalah Saulus, tapi akhirnya dia bertobat dan diubah namanya menjadi Paulus. Bapak Paulus ini sangat rajin memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Suatu hari Bapak Paulus pergi mengabarkan Injil ke kota Yerusalem. Nah, dia memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Orang banyak mau mendengar dan mau percaya. Tapi anak-anak, di Yerusalem itu tinggal juga orang-orang yang tidak senang kepada Bapak Paulus. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka punya rencana jahat. Mereka ingin menangkap Bapak Paulus. Nah, anak-anak, mereka mengadakan suatu kompromi, membuat rapat. Mereka ingin menangkap Bapak Paulus agar Bapak Paulus tidak bisa lagi memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Nah, mereka berkumpul, mereka membawa pasukan tentaranya, ingin mencari Bapak Paulus dan ingin menangkapnya. Tapi anak-anak tahu, Bapak Paulus malah udah ditangkap duluan oleh pasukan dari kerajaan Roma. Jadi orang Yahudi yang jahat kepada Bapak Paulus, yang punya rencana jahat, malah gagal, tidak dapat menangkap Bapak Paulus. Akhirnya Bapak Paulus udah ditangkap oleh tentara Roma pada saat itu, malah sudah di penjara. Nah, anak-anak, tapi mereka tidak bosan-bosan, mereka masih tetap berencana ingin sekali menangkap Bapak Paulus. Tapi saat mereka menyusun rencana, saat mereka omong-omong, ada seorang anak kecil yang dapat mendengar apa yang mereka rencanakan. Anak kecil ini adalah keponakannya Bapak Paulus. Dia lari cepat menuju markasnya atau tempat untuk Bapak Paulus dipenjarakan. Dia omong-omong kepada kepala pasukan di penjara tersebut.
bahwa orang Yahudi punya rencana jahat untuk menangkap Bapak Paulus. Nah, anak kecil ini bercerita kepada kepala pasukan dan kepala pasukan mendengar. Anak-anak tahu, keesokan harinya kembali lagi orang-orang Yahudi itu ingin menangkap Bapak Paulus. Tapi apa yang terjadi? Mereka gagal kembali. Kenapa? Karena kepala pasukan sudah tahu rencana mereka dan sudah digagalkan. Karena siapa? Karena pertolongan dari seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini bukan hanya sekedar kebetulan bisa melakukan hal seperti ini. Ini adalah rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih mau pakai Bapak Paulus untuk menyebarkan Injil kemana-mana agar banyak orang percaya. Anak kecil ini adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan Bapak Paulus. Sama seperti kita anak-anak, dalam setiap kehidupan pasti kita punya masalah, tapi kita bisa melewatinya. Karena apa? Karena pertolongan daripada Allah. Sama seperti Bapak Paulus bisa terhindar dari keinginan atau persekutuan jahat orang-orang yang tidak menyenangkan Bapak Paulus. Nah, anak-anak, kita punya ayat hafalannya loh. Ayat hafalannya terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu meneguhkan hati dan tetap kuat dalam pengharapan kita kepada Allah. Seperti Bapak Paulus bisa terbebas dari keinginan jahat orang karena dia percaya kepada Allah. Dia selalu memberitakan firman Tuhan sehingga dia diselamatkan oleh seorang anak kecil. Nah, cerita kita pada minggu ini sudah selesai. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk bisa terus berpegang teguh kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Nah, bagaimana adik? Hari ini kita sudah banyak belajar ya dari Bapak Paulus. Ya, bagaimana Bapak Paulus selalu disertai Tuhan di setiap masalah Pak Paulus. Iya. Adik-adik di rumah juga sama. Siapa yang hari ini banyak masalah atau ada masalah 1-2 masalah, datang kepada Tuhan, jangan datang kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Ya, kalau Tuhan Yesus kan kita sudah kenal ya. Nah, kita bertemu Tuhan itu cara gimana? Dengan berdoa. Ya. Tuhan pasti akan tolong adik-adik di rumah. Seperti di awal tadi Karyo nyanyikan lagu dimanapun Tuhan ada ya, di saat kita susah, di saat kita senang. Nah, sekarang kita akan nyanyi satu buah pujian tentang kapalku miring, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi kapten kita. Ayo semuanya berdiri. Ada gerakannya ya, ikut Karyo ya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar, menimpa kapalku. Hatiku takut, hatiku takut, habis dayaku, sejak ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi ya, kapalku miring, kapalku miring, ombaknya besar, lebih besar, ombaknya sangat besar, menimpa kapalku. Hatiku takut, hatiku takut, habis dayaku,
Sejak ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Nah, selesailah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyelesaikan sekolah minggu ini karena pimpinan Tuhan hari ini, Tuhan. Betul Tuhan, kami mau biarlah Tuhan boleh menjadi kapten dalam hidup kami. Boleh mengarahkan hidup kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk orang tua kami di rumah. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan terutama berkati iman mereka agar melalui kami sebagai anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan boleh menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan, baik itu di rumah maupun di gereja Tuhan. Kau pakai kami sebagai anak-anak mereka Tuhan, agar mereka boleh percaya bagi mereka yang belum percaya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk masa depan kami. Kami menyerahkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa minggu depan.